Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas proyek praktikum PBO ini secara dengan lancar. Di sini kami akan menjelaskan atau men, eh, testing terhadap proyek yang telah kami buat mengenai task board to-do list sebagai pemenuhan proyek praktikum PBO. Sebelumnya kami terdiri dari 4 orang dengan eh, yang pertama ada Reski Firmansyah dengan NIM 1217050119, kemudian ada Ridwan Ahmad Fauzan dengan 1217050121 dan Sumitra Adriansyah 1217050137 dan Yuka Syakib Ardiansyah 1217050147. Proyek yang kami buat merupakan taskbar clone yang merupakan implementasi dari program yang telah ada yaitu Taskboard, di mana Taskboard clone ini merupakan aplikasi untuk manajemen tugas dengan bahasa Java yang dibuat dengan Apache NetBeans IDE 18. Dengan program ini menerapkan prinsip manajemen tugas yang terinspirasi dari aplikasi oleh Google, yaitu Taskbar App yang tersedia secara mobile app dan website application. Aplikasi yang dibangun ini telah mencakup CRUD sederhana dengan melakukan pencarian dan mencetak atau mengekspor data dengan menggunakan iReport. Proses dalam proyek atau program yang telah kami buat adalah yang pertama ada membuka aplikasi NetBeans, di mana NetBeans yang kami gunakan adalah Apache NetBeans IDE 19. Selanjutnya dengan membuka proyek yang telah kami buat dapat lihat di slide tampilan dari aplikasi NetBeans project kami. Next. Proses yang kedua adalah proses mendesain database. Setelah kami membuat awalan untuk membuat project, kami membuat desain database-nya dengan pertama menentukan variabel dan tipe data yang akan digunakan pada aplikasi, kemudian terlebih dahulu membuat database dan tabelnya pada dbeaver. Dan kami telah membuat database-nya seperti yang telah dilihat pada layar script dari pembuatan database dan tabelnya. Proses program yang ketiga adalah menjalankan koneksi database. Setelah kami membuat database-nya, kemudian kami mengkoneksikan antara program yang telah kami buat dengan koneksi database dengan database-nya. Nah, caranya adalah dengan membuka kembali NetBeans, kemudian menghubungkan program ke database dengan menggunakan source code yang telah dibuat dan dijalankan dengan cara run file atau shift F6. Selanjutnya akan keluar output pada terminal bahwa berhasil terkoneksi dengan database. Setelah proses menjalankan koneksi database, proses selanjutnya mengenai proses yang keempat dan seterusnya akan disampaikan oleh Reski Firmansyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan proses selanjutnya, yakni proses untuk menampilkan data dan memasukkan atau read data. Jadi setelah terkoneksi kepada database, akan muncul tampilan GUI seperti yang ada di samping berikut. Pada tampilan tersebut kita sudah bisa melakukan inputan data ya. Boleh next. Nah, setelah proses selanjutnya adalah proses penginputan data. Setelah penginputan data, data diinputkan pada program. Data yang dimasukkan adalah berupa judul tugas, detail tugas, status, kategori, dan deadline tugas. Next. Setelah data dimasukkan, proses selanjutnya adalah data tersebut akan dimasukkan atau disimpan ke dalam database yang sudah terkoneksi. Jadi tampilannya sebagai
berikut yang ada di samping kanan, dia ada peringatan gitu ya. Setelah melakukan penginputan data pada tampilan GUI program, data-data dapat disimpan pada database dengan menekan button save. Pada di next. Selanjutnya, data juga bisa diedit. Data-data dapat dilakukan pengeditan apabila terdapat kekurangan informasi data pada program. Barangkali semua data yang ada di tabel bisa diedit kecuali foreign key yang di sini diberi tabel dengan nama ID. Pengeditan data dapat dilakukan dengan menginputkan data perbaikan dan menekan button edit. Next. Nah, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan untuk proses ke-8 dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Yuka kepada saudara. Saya kembalikan saja ke moderator. Terima kasih kepada Reski Firmansyah atas pemaparannya. Selanjutnya adalah proses menjalankan program mengenai pencarian data yang akan disampaikan oleh Yuka Sakib Ardiansyah. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan data. Jadi data-data pada yang terdapat pada program dapat dilakukan penghapusan apabila terjadi kesalahan data atau data-data tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Penghapusan ini dilakukan dengan memilih data yang akan dihapus pada tabel dan klik button hapus. Boleh di next slide. Nah, pencarian data. Data ini dapat dicari pada program dengan memilih kategori dan menginputkan data yang akan dicari. Selanjutnya itu untuk menekan button cari. Next. Nah, ini ada cetak data iReport. Nah, pada tahap ini itu si data-data yang telah dimasukkan dalam database dapat dilakukan pencetakan yang dibuat pada iReport seperti tampilan pada berikut ini nih. Tampilannya ada. Lanjut. Next. Nah, ini adalah tampilan UI yang dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Lakukan oleh saudara Ridwan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini kita akan masuk kepada bagian penjelasan testing aplikasi. Nah, di sini kita coba masuk dulu ke aplikasi NetVision-nya. Terus di sini kita run. Nah, di sini telah muncul tampilan awal dari GUI aplikasi. Yang pertama kita akan mencoba untuk melakukan create ya, atau menambah data ya. Misalkan di sini kita akan menambahkan tugas, misalkan ada tugas mengenai, saya beri nama laporan project teori PBO misalnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan detail sesuai yang diperlukan. Misalkan ini sudah tahap bagi tugas. Selanjutnya kita bisa melakukan setting. Di sini statusnya belum selesai, lalu kategorinya kita pilih akademik. Selanjutnya tenggat waktunya, misalkan dosen memberikan deadline kepada kita 2 minggu misalkan dari hari Jumat. Nah, setelah semua field untuk
menyimpan data terisi, kita melakukan tombol save. Di sini langsung muncul pesan data berhasil disimpan. Lalu kita bisa lihat bahwa datanya akan muncul pada paling bawah ya. Tadi kita memasukkan PBO, laporan project teori. Terus detailnya kita tadi menambahkan sudah tahap uji tugas dan kategorinya akademik dan statusnya belum selesai dan tenggatnya tanggal 21. Selanjutnya setelah kita menyimpan data, kita bisa juga mengedit data yang sudah dimasukkan tadi dengan cara mengklik dari tabelnya, misalkan baris ke-1 atau baris kedua dan seterusnya kita bisa tekan terlebih dahulu. Nah, kita akan mencoba untuk mengedit data yang baru saja kita tambahkan. Misalkan kita laporan, struktur laporan sudah dibuat gitu kan. Misalkan di sini kita langsung bisa untuk mengubah statusnya menjadi selesai, kategori ya tetap. Tapi mungkin untuk menguji aplikasi kita bisa coba ganti dari kategorinya. Selanjutnya tenggat waktu, misalkan ya ada perubahan tenggat waktu yang terjadi, maka kita bisa ubahnya misalkan jadi tanggal 14 ya. Lalu kita tekan button edit. Di sini ada peringatan bahwa aplikasi data berhasil diubah dan kita langsung bisa melihat hasilnya bahwa di bawah data yang kita masukkan berubah isinya. Kategorinya menjadi pekerjaan status selesai dan sebagainya. Jadi kita bisa juga untuk melakukan pengujian dari button clear ya, di mana button clear ini kita gunakan misalkan ingin melakukan input baru ya, setelah fill-fill ini terisi, kita clear saja. Nah, di sini kosong, jadi kita bisa melakukan input data baru ya. Sekalipun dalam combo box-nya ya, sudah berantakan seperti ini, kita bisa melakukan clear. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan hapus data ya. Di sini kita klik dahulu data dari tabel yang akan dihapus, terus kita klik. Nanti akan ada pertanyaan konfirmasi dan kita yes saja. Dan datanya pun sudah terhapus. Selanjutnya kita coba untuk melakukan pencarian ya. Misalkan kita ingin mencari di kategori dulu ya. Misalkan kita mencari hobi. Kita tekan cari, maka akan muncul tugas-tugas yang memiliki kategori hobi. Atau kita juga bisa mencarinya dengan filter judul ya. Misalkan kita ingin mencari apa ya? Misalkan di sini nih dari misalkan tugas kita strategi algoritma. Kita bisa cari ya, tapi kita tidak perlu memasukkannya secara lengkap. Sepenggalan seperti ini pun bisa ditemukan datanya. Lalu yang terakhir kita memiliki button print ya. Ini kita akan mendapatkan laporan dari data-data yang ada di database. Nah, di sini kita sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa kita memiliki data-data ini dan kita juga sudah merapihkannya dengan format yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai demo ya, melakukan tes terhadap aplikasi yang telah kelompok kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ridwan atas pengujian terhadap proyek yang telah kami buat. Mungkin sekian pembahasan mengenai bagaimana program kami berjalan dan bagaimana pengujian terhadap
project atau program yang telah kami buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.